mau minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Selamat malam pemirsa. OTT KPK terhadap mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi setitik nilai yang mencoreng citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kasus yang menjerat Noel terjadi di tengah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Hasil survei Indonesian Social Survey atau ISS pada Juli 2025 menghasilkan 78% responden mengaku puas. Faktor utama kepuasan publik disebut datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo yang dianggap mampu memberi harapan bahwa Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan melayani rakyat adalah kontrak politik sejak Presiden Prabowo dilantik. Namun kasus Noel mengungkap aksi preman-preman berdasi yang memeras rakyat kecil di negeri ini. Tarif resmi sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, namun yang dibayarkan hingga Rp6 juta. Jika tidak membayar lebih, maka para tersangka memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3. KPK menduga uang hasil pemerasan sebesar Rp3 miliar mengalir ke Noel. Presiden Prabowo Subianto langsung memecat Noel di hari yang sama KPK menetapkan Noel sebagai tersangka. Apakah keputusan cepat ini mampu menjaga citra istana? Apakah langkah hukum KPK sudah tepat dalam menjerat Noel? Apakah negara makin keras atau makin permisif terhadap koruptor? Dan bagaimana membersihkan birokrasi dari beragam modus korupsi? Bersama saya Evo Mondo, inilah Top Issue kasus Noel, alarm pemberantasan korupsi. Ya, sudah hadir narasumber di studio Metro TV, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Chaniago. Selamat malam Bu Irma. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Timbul Siregar. Selamat malam Pak Timbul. Malam, terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga sudah hadir di Studio 1 Metro TV Mantap Penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mas Yudi dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Eva. Baik, langsung saja saya akan ke Pak Timbul. Pak Timbul, puas dengan penangkapan Noel dan oknum Kemnaker? Ya, ini menguak ya bahwa persoalan di Kementerian Tenaga Kerja itu banyak. Memang di Kementerian Tenaga Kerja itu kan banyak proses perizinan, pendaftaran ya. Kemarin itu yang tenaga kerja asing, sekarang K3. Mungkin besok apa lagi? Karena memang banyak ya pendaftaran peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, WLKP dan yang memang juga mitranya ya pengusaha. Banyak celahnya. Banyak celahnya. Jadi tentunya proses-proses ini yang berpotensi akan akan menjadi masalah berikutnya, ya. Nah, tentunya ini kan juga menguak tabir bahwa persoalan-persoalan ini kan yang sangat terkait dengan nasib pekerja di tempat kerja kan. Bahwa memang secara yuridis ada Undang-Undang 1 tahun 70 harus aman tuh tempat kerja supaya pekerja bisa tidak kena kecelakaan kerja, tidak kena penyakit akibat kerja. Diturunkan lagi di Undang-Undang 13 2003 pasal 86, 87 sampai 87 itu harus ada SMK 3, sistem manajemen K3 yang diturunkan di PP 50 2012 tentang penerapan operasional SMK 3 yang di pasal 10-nya kewenangan itu harus ada buktinya yaitu izin itu sertifikat itu dan pasal 12-nya perusahaan wajib menunjuk SDM perusahaannya untuk memiliki itu. Nah, jadi ada kebutuhan dari perusahaan mendapatkan SDM yang memiliki kompetensi K3 itu. Betul, banyak perizinan, banyak celah, salah satunya adalah K3 ini ya. Jadi yang paling dirugikan dari sindikat K3 ini buruh atau perusahaannya Pak Timbul? Yang tentunya kalau nanti tidak aman, ya buruhnya. Tapi perusahaan juga, kan ini bisa menjadi syarat untuk tender. Betul. Syarat untuk mendapatkan proyek dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang ini nggak dapat, ya dia nggak bisa juga. Artinya SMK 3-nya nggak ada, SDM-nya nggak dapat sertifikat, ya perusahaannya juga rugi. Ya. Kita bahas soal perlindungan pekerja ya, karena kan ini outputnya adalah perlindungan pekerja. Seberapa penting sebetulnya K3 untuk perlindungan pekerja, Pak Timbul? Sangat penting. Sangat penting. Dan itu kalau kita baca data secara sosiologisnya,
angka kecelakaan kerja tuh tiap tahun meningkat. Betul. Ya, di 2024 462.241, naik dari 2023 yang 370.747. 2022 297. 2021 234. Jadi tiap tahun naik. Nah, ini kan artinya di tempat kerja pun belum tentu bisa memastikan pekerja itu aman. Baik dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Akibat kecelakaan kerja, ada kecelakaan kerja yang memang bisa diobati. Ada juga yang cacat total, tidak bisa kerja lagi. Atau meninggal dunia. Nah, ini kan persoalan yang memang orang bekerja itu harus aman. Nah, kalau memang tidak aman yang berakibat pada tubuhnya dan sebagainya, ya artinya kan ini yang harus dikontrol oleh si pemerintah. Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 itu memastikan tempat kerja, misalnya nih sini instalasi listriknya apakah sudah masih baik atau memang harus diperbarui, diperiksa setiap saat, itu kan berkala. Untuk memastikan orang yang bekerja itu aman. Oke, itu sebetulnya adalah hak buruh ya, Bu Irma. Dari hak buruh ke komoditas korupsi, apa catatan Komisi 9 DPR RI? Kan begini, sebetulnya K3 itu kan penting sekali. Ya, jadi Kementerian Tenaga Kerja itu kan regulator ya. Buruh, perusahaan kalau belum memenuhi standar K3-nya dengan baik, maka kemudian tidak dapat sertifikasi, kan begitu. Tetapi sertifikasi ini tidak boleh diperjualbelikan, karena ini hidup mati buruh, gitu ya. Bukan sekedar prasyarat, tapi ini adalah roh yang bisa melindungi kaum buruh loh. Syarat mutlak ya. Syarat mutlak. Ya, bagaimana buruh terlindungi bukan hanya sekedar keselamatan kerjanya, tapi juga keselamatan pekerjaannya. Kan seperti itu. Nah, bagaimana mungkin yang namanya regulator kemudian justru malah kontraproduktif gitu ya, memperjualbelikan sertifikasi hanya sekedar untuk kepentingan pribadi. Nah, ini menurut saya sudah satu hal yang luar biasa buruk dan harus segera diperbaiki. Banyak kasus seperti yang tadi Adinda Timbul sampaikan tadi di Kemenaker itu sudah banyak ya. Satu dirjennya Pak Ibu Rumondang ya, itu sudah ditahan. Kemudian ada masalah tenaga kerja asing lagi. Harusnya ini menjadi cermin ya, menjadi perhatian dari Wamen ya, Noel, untuk tidak kejeblos. Mantan Wamen ya. Mantan Wamen ini nggak kejeblos di kasus ketiga, keempat, kelima, kan seperti harusnya seperti itu. Dia harusnya kalau tahu dia harus stop itu, dia harus memberhentikan itu. Bukan malah ikutin arusnya. Bukan malah masuk kecebur di dalamnya. Nanti kita bahas lagi. Saya ingin beralih ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, skema korupsi K3 sudah terjadi sejak 2019, bahkan nilai punglinya sampai 81 miliar rupiah. Mas Yudi, saat menjadi penyidik, apakah sudah mengendus indikasi sindikat K3 ini? Ya, kalau kita melihat ya dari apa yang disampaikan oleh KPK kan pengaduannya kan baru masuk beberapa waktu belakangan ini ya. Namun kemudian KPK berhasil membongkar bahwa bukan hanya korupsi yang terjadi pada saat OTT, tapi ternyata jauh ke belakang. Hal ini terjadi karena apa? Karena pertama ya, orang-orang ini kan mereka bermain di ruang gelap. Hanya circle di antara mereka untuk kemudian membangun jaringan kerajaan kecil. Ya, kemudian yang kedua, mereka memberikan upeti ya kepada atasan-atasannya sebagai backing ya, bahwa apa yang mereka lakukan memang sudah sepengetahuan atasannya. Ya, dalam hal ini para pejabatnya. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan aturan ataupun sistem yang sangat jelimet ya, yang istilahnya tidak langsung antara para pekerja ataupun perusahaan dengan Kemenaker, tetapi ada tangan-tangan yang lainnya. Dan yang paling penting adalah bahwa aliran dana yang begitu besar. Pada saat OTT saja KPK berhasil mendapatkan 81 miliar. Tentu ini akan lebih jauh kalau kita melihat bahwa KPK menyampaikan 275.000
ya ternyata 6 juta. Ya. Kalau bicara 81 miliar, ya bisa jadi itu kan hanya berapa puluh ribu orang. Sementara kita tahu para pekerja kan mungkin ada jutaan kali Bang ya. Jadi istilahnya dalam OTT aja dapatkan seperti itu. Ini bagaimana? Jadi mengapa ini baru ketahuan sekarang? Itu dia pertanyaannya. Kenapa baru terungkap sekarang setelah 6 tahun? Karena ada pihak-pihak ya yang selama ini merasa bahwa mereka sudah terlalu dalam di perasnya. Akhirnya kemudian mereka melakukan perlawanan yang kemudian mereka menjadi whistleblower yang kemudian melapor pada KPK. Bagaimana internal dari Kemenaker? Saya pikir Kemenaker sudah banyak sekali kasus korupsi diungkap ya oleh KPK gitu, bukan hanya periode ini tapi periode sebelumnya yang kita tahu bahwa tidak ada perubahan. Hal ini terjadi kenapa? Saya pikir pencegahan korupsi juga gagal di sana. Mengapa gagal? Karena pelakunya kita tahu adalah orang-orang kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya kan, dirjen. Dan jadi ketika seorang pelakunya adalah yang pejabat tinggi di tempat tersebut, maka percuma kita ngomongin sistem anti suap, percuma kita ngomongin bahwa sudah ada sarana pengaduan, percuma kita ngomongin ada audit, atau kita ngomongin atau ada mitigasi risiko bahwa TKA ada izin, kemudian terkait dengan K3 juga ada izin bahwa ini adalah daerah rawan. Percuma. Kenapa? Kan tadi saya katakan bahwa pelakunya adalah atas. Nah, praktek-praktek yang pola seperti ini ya, sekarang ini kan polanya sudah jelas. Ternyata ada wamen yang terlibat. Ya, orang-orang ini yang di bagian bawahnya deputi, direktur sampai koordinator termasuk orang di bawahnya ya, itu kan sudah menyiapkan uang. Nah, bisa jadi pola ini juga ada diberi sebelumnya seperti itu, Mbak. Nah, sekarang tinggal bagaimana KPK ya, dengan yang saya tahu bahwa dalam OTT kemarin KPK menerapkan dari 14 yang ditangkap ya, ada 11 yang menjadi tersangka. Artinya 11 tersangka ini perannya benar-benar sangat signifikan. Kenapa, Mbak? Karena dari pengalaman saya ketika misalnya ada OTT ya, kan nggak semuanya kita jadikan tersangka ya. Kita jadikan tersangka kalau nggak dia adalah intellectual leader, dia adalah koordinator, atau dia eksekutor yang kemudian pembuktiannya ya itu begitu kuat. Jadi perannya itu begitu sangat kelihatan. Seperti itu. Nah, jadi ketika kemarin 11 jadi tersangka, saya pikir tersangka-tersangka lainnya hanya tinggal menunggu waktu. Oke, jadi bisa lebih dari 11 tersangka ya. Saya ingin Mas Adi merespon juga karena kita selama ini melihat ya Noel rajin sidak, kemudian kita lihat videonya sering marah-marah nih kepada sejumlah perusahaan dengan dalih membela kepentingan buruh. Padahal dia tahu akar masalahnya di permainan K3, tapi tadi Bu Irma sampaikan seolah terbawa arus. Artinya selama ini Noel pencitraan saja atau bagaimana, Mas Adi? Ya, bagi saya secara prinsip sebenarnya integritas menjadi pejabat publik itu penting. Kalau memang sudah tahu bagaimana soal sistem dan mekanisme yang melanggar aturan, semestinya itu dihindari. Saya termasuk yang meyakini pejabat publik itu paham persis bagaimana mencari uang, mencari dana yang tidak halal. Tahu persis, tapi integritaslah yang mestinya jadi rem. Imanlah yang mestinya memproteksi supaya tidak melanggar aturan. Oleh karena itu kalau kita mau jujur sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bung Noel kan banyak diapresiasi. Karena dianggap membantu begitu banyak tenaga kerja yang selama ini memang terdiskriminasi dengan persoalan perusahaan. Oke, dalam hal itu publik tidak ada yang membantah. Tapi ketika ada persoalan soal bagaimana terlibat dalam kasus korupsi ini, seakan-akan apa yang dilakukan oleh Noel itu wassalam dan gak ada artinya. Jadi saya ingin katakan adalah bahwa di pemerintahan kali ini, jangan pernah ada orang yang merasa so asik dan so akrab lah dengan pemerintahan. Karena sudah 10 bulan pemerintahan Prabowo dan Gibran itu menunjukkan siapapun dia, kalau dia memang terindikasi melakukan tindakan-tindakan korupsi, tak ada ampun. Kan sudah banyak contohnya, soal PT Timah, soal di di Pertamina dan seterusnya. Itu bagi saya mestinya jadi trigger bagi pejabat-pejabat publik, siapapun dia pejabat publiknya, ada keseriusan untuk melakukan persoalan tindakan-tindakan korupsi di era pemerintahan kali ini tidak main-main. Kejaksaan Agung diapresiasi, KPK juga mulai diapresiasi, dianggap sudah mulai menunjukkan taringnya. Bagi saya Eva ke depan ini adalah semacam pesan penting, apalagi kalau kita mengkuat apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Jadi kalau melanggar aturan, terindikasi korupsi, tak pandang bulu dia, mau partai apapun, agama apapun, suku apapun katanya dieksekusi.
Oleh karena itu bagi saya memang untuk membenahi bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang besar, salah satunya memang adalah persoalan korupsi. Kalau kita membaca satu persatu bukunya Prabowo Subianto soal paradok Indonesia, salah satunya adalah temuan soal kebocoran-kebocoran. Prabowo hari ini adalah presiden dan saya kira komitmen terkait dengan pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan supaya kebocoran-kebocoran itu tidak terulang. Oke, betul. Tadi Anda sampaikan jangan so asik dan so akrab terhadap pemerintah ya. Apakah permintaan amnesti adalah bentuk so asik dan juga so akrab terhadap pemerintah? Nanti dijawab saja. Pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Issue. Saya lanjutkan, Mas Adi, komitmen Presiden Prabowo terhadap korupsi, komitmen untuk memberantas korupsi. Ya. Apakah artinya permintaan amnesti dari Noel akan ditolak? Ya, saya tidak bisa menebak soal itu ya, tapi ada kecenderungan bahwa persoalan amnesti itu sepertinya agak sulit untuk diberikan. Pertama, prosesnya juga persidangan kan belum dilakukan. Yang jelas kalau kita melihat perkembangan secara umum termasuk juga komentar kawan-kawan politisi dan anggota dewan sepertinya agak sulit untuk mendapatkan amnesti. Agak berbeda dengan kasus Hasto dan Tom Lembong yang saya kira memang kasusnya itu masih cukup debatable. Apakah persoalan politik dan hukum itu kan cukup panjang dan menimbulkan kegaduhan yang cukup berkepanjangan. Kasus Noel ini kan dibaca oleh publik karena persoalan OTT. Kalau OTT itu terindikasi memang tidak ada persoalan politik tapi murni persoalan hukum. Minimal ada bukti-bukti yang memang dijadikan sebagai novum ya secara hukum oleh KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tadi saya ngomong di negara ini nggak boleh lagi ada yang so asik dan so akrab karena sepertinya pemerintahan kali ini itu akan tutup mata bagi siapapun yang melakukan tindakan-tindakan korupsi, tak ada ampun bagi dia. Dan itu terbukti, Noel kemudian ditangkap tersangka dan sepertinya proses keanggotaannya di partai akan diselesaikan juga. Itu yang saya kira sebagai bentuk bagaimana persoalan keseriusan terkait dengan pemberantasan korupsi itu tidak main-main. Harapan kita sebagai rakyat, harapan kita sebagai warga negara sebenarnya Eva, tentu ini menjadi trigger, ini menjadi guidance bahwa persoalan-persoalan besar terkait dengan korupsi di negara kita tentu harus diungkap setuntas-tuntasnya. Tentu bukan hanya Noel, bahkan kalau kita menjelaskan atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KPK beberapa waktu yang lalu, bukan tidak mungkin ini akan merembet pada persoalan-persoalan yang lain di internal ketenagakerjaan. Dan saya kira ini bukan hanya ini kali sini saja. Itulah yang saya kira kita tunggu bagaimana pengembangan kasus terkait dengan K3 ini yang dalam banyak hal tentu yang dirugikan itu adalah tenaga kerja. Yang dilungkakan itu adalah para pekerja yang saya kira memang bagi saya cukup dolim lah kalau kemudian harus mengeksploitasi mereka demi kepentingan untuk mengakumulasi kepentingan ekonomi seperti korupsi itu. Jadi saya kira di situ konteksnya. Silahkan ditanggapi Pak Timbul, keseriusan tidak main-main dan komitmen di bidang ketenagakerjaan dari pemerintah. Ya, jadi memang tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa di Kementerian Ketenagakerjaan ini kan sudah cukup banyak masalah ya, yang memang berpotensi juga akan terjadi masalah ya. Kalau seorang teman bilang nih kementerian kayak pasar gitu ya. Tadi saya bicara dengan teman, transaksinya itu nggak di kantor, dia yang 15 juta itu di kantin. Sekalian makan, seperti ini K3 ini. Dan memang kalau kita lihat ya itu kan IBM itu ya. Ini kan orang Kementerian Tenaga Kerja Eselon 3 yang punya juga PJK 3, perusahaan jasa K3. Dialah yang main yang kalau kita lihat itu jumlah biaya yang diambil itu paling besar dia kan yang ngambil ya. Nah, tentunya ini kan juga menjadi sebuah citra negatif. Selagi kita sekarang sedang berharap investasi masuk, iklim investasi lebih baik, ya, pengangguran bisa diturunkan untuk menurunkan kemiskinan. Di satu sisi iklim pemerintah mencoreng dirinya sendiri sehingga investor akan melihat, wah, kalau gitu susah mendapatkan izin tenaga kerja asing, susah mendapatkan K3, terus kita bagaimana mau mendapatkan produktivitas perusahaan semakin besar, semakin baik dan sebagainya. Ini kan menjadi kontraproduktif. Menurut saya ini bagian dari upaya yang akhirnya membuat bangsa kita sedikit datang investornya. Lapangan kerja akan sedikit, pengangguran akan meningkat, kemiskinan akan meningkat. Nah, jadi tentunya
saya sih berharap Pak Presiden Prabowo ya benar-benar itu memerintahkan supaya Kementerian Ketenagakerjaan itu benar-benar bersih. Sedikit ya, Inspektorat Jenderal, Irjennya itu kan dari KPK. Yang memang sebenarnya itu sudah mengingatkan sebenarnya bahwa transaksi ini sudah harus diselesaikan. Tapi ya itu, yang namanya pejabat karatan dengan korupsi, dia jalankan akhirnya begini. Ya, nah tentunya yang saya mau katakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan ini yang memang punya mitra utamanya ke pengusaha, orang-orang yang punya uang. Nah ini yang harus benar-benar bisa diselesaikan lah ya. Dan kalau memang nanti menterinya terlibat ya harus diangkut. Yang kalau memang pejabat sebelum-sebelumnya ikut terlibat ya supaya beres-beres ini, bersih-bersih ini bisa meningkatkan citra untuk Kementerian Tenaga Kerja lebih bersih sehingga juga bisa meningkatkan citra iklim investasi kita seperti itu. Tidak ada lagi ya. Baik, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Timbul, KPK juga sempat menyebut ya otak di kasus Noel Sultan berpangkat koordinator eselon 3 ya. Kok bisa Mas Yudi? Ya, tadi saya katakan bahwa yang paham tentang sistem, yang paham tentang alur proses kan memang pejabat teknis. Ya. Nah, di sanalah mereka bermain, tetapi tentu mereka juga harus waspada ya. Apakah atasan mereka merestui atau tidak? Karena Inspektorat Jenderal itu biasanya akan kejam sama pegawai yang bawah. Tetapi kalau pegawai atas, direktur, dirjen, apalagi setingkat menteri wamen, nggak berdaya mereka, gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa korupsi mereka itu berlangsung dengan lancar tanpa hambatan dan seperti ada approval ya dari atasan, maka mereka harus memberikan upeti-upeti tadi ya kepada pejabat-pejabat yang mengetahui kejadian. Jadi pejabat-pejabat ini ya misalnya kayak Bang Noel ini kan mengetahui, wah anak buah gua korup nih gitu kan, tapi malah jadi bagian misalnya meminta 3 miliar untuk renovasi rumah gitu kan. Kemudian yang cocok yang mana? Nah, itu menarik. Saya agak kecewa dengan Bang Noel ketika salah satu yang disampaikan oleh KPK adalah seperti itu. Itu kan seperti orang korupsi yang udah pro, yang udah profesional. Mengapa, Mbak? Karena seorang pejabat ya, ketika kan dia paham anak buahnya gajinya berapa lebih dari dia. Ketika kemudian dia bertanya tapi sudah tahu jawaban akan diberi, ini kan menarik, itu kan kode bagi dia. Kamu kan pemain motor ya, menurutnya buat saya yang pantas apa kan? Dia bukan bertanya minta saran ya, dia minta motor, iya kan? Itu kan kode gitu kan, dan benar kan? Ternyata diberikan motor, walaupun ternyata sampai saat ini surat-suratnya nggak jelas gitu kan. Jadi bagi saya bahwa uang-uang yang ada di penampungan para koruptor ini itu pasti mengalirnya kemana-mana. Ketika tadi dibilang bahwa Bobby kebagian sekitar 69 miliar itu nggak dimakan dia semuanya. Ya kenapa? Dia juga nggak akan berani. Kita tahu bahwa sebenarnya pasti orang ini kan melapor ke atasan, Anda korupnya gimana sih? Ya kan? Ternyata korupnya begini-gini. Berapa yang Anda bayarkan? Ingat loh Mbak, dari 275.000 ke 6 juta itu kan bukan jumlah yang sedikit. Ini kan bukan korupsi yang kemudian PT corruption ya namanya ya. Artinya kalau 275.000 paling mantok sejuta aja udah bagus gitu ya. Bukan mentoari tapi istilahnya ini sampai 6 juta. Ini kan berarti ada sesuatu yang aneh gitu ya. Dan ini menurut saya ya cara memutusnya yaitu tadi dengan ditangkap. Kalau nggak ditangkap ini pasti akan berlanjut sampai periode berikutnya. Jadi bagi saya ketika mereka memberikan upeti, mereka untuk ngetes, ya kan? Ini saya masih bisa bertahan hidup untuk korupsi di masa ini nggak? Ternyata masih. Dan kemudian akhirnya mereka merasa, wah berarti bos saya terlindungi. Ingat loh, dari Desember, andai kan waktu itu Bang Noel mau membongkar, tidak akan terjadi OTT saat ini. Gitu. Dan kemudian yang menarik adalah bahwa cara modusnya itu adalah diminta dulu oleh Bang Noel. Artinya dari 7 bulan ini ya, dari Bang Noel terima di bulan Desember sampai bulan Agustus ini, 8 bulan ini, itu kan penerimaannya hanya Ducati. Bisa jadi ya uang-uang yang masih ada di penampungan itu suatu saat juga akan dikeluarkan lagi. Nah cuma memang jumlahnya masih banyaknya di Bobby ini.
seperti itu, Mbak. Baik, soal upeti, kemudian soal kong kali kong ini, Bu Irma, apakah DPR sudah melakukan evaluasi terkait dengan K3 sebelum kasus ini akhirnya terungkap? Saya kira ketika kita RDP, kita sudah menjelaskan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Di tengah isu beberapa kasus yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja, kami sudah wanti-wanti, ya kan, kepada Menteri baru nih. Karena Menteri baru ini, Pak Yasirli ini adalah akademisi. Nah, saya bilang sama beliau, saya bilang, Pak, Bapak jangan nanti dibohongin nih sama staf-staf Bapak nih, gitu ya. Kemudian program kerja Bapak juga jangan copy paste dari setiap tahun seperti itu, gitu. Sementara situasi ekonomi global ini kan berubahnya sedemikian cepat. Nah, Bapak harus tahu nih bagaimana caranya gitu mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama ini di dalam. Dan kalau perlu bersihkan semua tuh, ya semua dibersihkan, gitu. Jangan sampai ada yang tersisa lagi nih dari sisa-sisa masa lalu yang kemudian menjadi yang terus menjadi masalah. Bahkan saya mendengar yang namanya Bobi ini punya PJTKI ya, PJK 3. PJK 3. Perusahaan jasa K3. Nah, itu kan yang seharusnya nggak boleh dilakukan oleh regulator gitu ya. Masa dia bermain di dalam arena yang seharusnya dia menjadi wasit di sana gitu. Nah, yang seperti ini udah kami sampaikan secara tegas kepada Menteri Tenaga Kerja. Termasuk dengan Noel juga saya bilang sebelum kejadian ini, saya bilang kamu sudah bagus nih ya. Turun ke lapangan, sementara Pak Yasirli sebagai akademisi bicara soal administrasi dan lain sebagainya. Tapi ingat saya bilang, yang namanya kapasitas, kalau tidak kamu barengi dengan akuntabilitas moral, kamu akan celaka, saya bilang. Kamu pasti celaka. Itu udah berulang kali. Bahkan di sini kemarin waktu kita ada di sini, waktu saya di Metro dengan beliau, dengan si Noel juga, saya sudah bilang secara tegas. Hati-hati, saya bilang ya. Pak Presiden mengangkat derajatmu, saya bilang ya, memberikan kepercayaan kepadamu, maka kamu harus bertanggung jawab dengan amanah yang sudah diberikan ke kamu. Kamu aktivis, saya bilang, saya juga mantan aktivis, jangan mempermalukan aktivis. Harusnya itu yang kamu lakukan. Jadi di RDP itu pun kami di Komisi 9 sudah wanti-wanti pada Menteri Tenaga Kerja, ya. Semua program-program ketenaga kerjaan hari ini begitu diharapkan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden untuk bisa gitu ya meminimais kejadian-kejadian PHK massal yang sekarang terjadi. Bagaimana caranya Kementerian Tenaga Kerja bisa mengkoordinasikan semua kementerian untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kalau kemudian belum lapangan pekerjaan tercipta tapi prasyarat untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, ya K3-nya diperjualbelikan, gimana caranya nanti? Jadi harus ada upaya bersih-bersih ya, menyeluruh ya, kapasitas harus diiringi dengan akuntabilitas. Kita akan bahas lagi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Pemirsa, saat memberi pengarahan pada guru dan kepala sekolah rakyat pada Jumat lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan para pembantunya telah mewakafkan jiwa dan raganya untuk rakyat Indonesia. Di hari yang sama, Presiden mencopot Noel dari jabatan Wamenakar karena telah resmi ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kita simak kembali komitmen Presiden Prabowo untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya berpikir, bekerja, mengambil keputusan hanya untuk kepentingan rakyat saya. Saya kira saya bersama rekan-rekan saya, menteri-menteri saya, panglima-panglima saya kira kita sudah wakafkan jiwa dan raga kita untuk rakyat Indonesia. Mas Adi, bagaimana memaknai statement Presiden Prabowo Subianto mewakafkan jiwa raga untuk bangsa Indonesia? Ya, saya kira memang secara prinsip seorang pemimpin, presiden, pembantu presiden, dan pejabat publik, memang yang dipikirkan itu adalah bangsa dan mengutamakan rakyat. Jadi ini adalah pikiran-pikiran filosofis seorang pemimpin. Jadi yang dia pikirkan itu cuma rakyat, bukan yang lain. Bukan
ingin memperkaya diri bukan hanya untuk mengakumulasi kepentingan-kepentingan yang selama ini tidak ada urusannya dengan kepentingan rakyat. Prabowo sebenarnya dalam banyak hal sudah membuktikan itu dalam berbagai begitu banyak kebijakan. Soal program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa Merah Putih dan seterusnya, tentu terlepas dari pro dan kontra. Ini kan adalah gagasan-gagasan besar. Bagaimana ekosistem ekonomi itu kan sudah mulai muncul di bawah, dari desa, dari petani yang kemudian diproteksi dan diberikan kemewahan untuk terus tumbuh sebagai wilayah dan sebagai orang yang kemudian menjadi subjek dari sebuah pembangunan. Saya kira secara ide dan konsep itu bagus. Tinggal kita uji apakah gagasan-gagasan besar ini nanti betul mampu mendistribusikan persoalan ekonomi itu bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jabodetabek, tapi di daerah-daerah terpencil dengan memuliakan desa dan petani. Kalau kita cek satu persatu, ini kan semacam siklus ekonomi yang sepertinya memang sedang distimulus oleh pemerintah. Program makan bergizi gratis, kemudian soal koperasi desa Merah Putih, soal sembada pangan dan seterusnya, itu adalah bagaimana menciptakan ekonomi dari desa. Nah, yang kedua dari segi hukum, Eva, kalau kita cek satu persatu, sejak pemerintahan Prabowo jadi presiden 20 Oktober 2024 hingga hari ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang diungkap loh, dan jumlahnya sangat fantastis, ratusan triliun. Makanya tidak mengherankan kalau ada survei yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik soal supremasi hukum, pemberantasan korupsi itu hampir mencapai 80%. Untuk pemerintahan yang usianya kurang lebih belum setahun, saya kira ini adalah tingkat approval rating yang saya kira sangat surprise. Belum ada presiden-presiden sebelumnya, belum setahun, tapi soal penegakan dan penindakan korupsi itu sudah mendapatkan apresiasi dari publik. Karena kalau kita mau hitung secara transparan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kejaksaan ataupun KPK dalam banyak hal ya, itu kan mendapatkan respon positif. Meski sampai detik ini belum ada penjelasan. Yang ratusan triliun sudah dikemanakan aja ini. Kan itu pertanyaan-pertanyaan umum. Karena pada saat yang bersamaan Indonesia sedang recovery, sedang menata ulang bagaimana susunan anggaran yang ada, maka sangat penting sebenarnya sitaan aset-aset dari koruptor, jumlahnya ratusan triliun, dijelaskan kemanfaatan dan kegunaannya. Sehingga bukan hanya penindakan yang ditampilkan kepada publik, tapi aset-aset negara yang dikorup itu juga sangat mungkin dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya strategis, tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada tidak yang dibangun untuk infrastruktur jalan desa, ada tidak yang dibangun untuk misalnya ngebor wilayah-wilayah yang selama ini kering, untuk melakukan pipanisasi, tentu untuk menciptakan swasembada pangan, ataupun misalnya soal kemandirian energi ataupun kemandirian air. Jadi saya memaknai itu dalam konsep filosofis, bahwa seharusnya memang seorang presiden plus para pembantu, menteri, wakil menteri, dan kepala badan harusnya memang berpikir bagaimana mereka itu pejabat publik yang memang harus down to earth. Mereka itu berpikirnya cuma satu, rakyat dan rakyat, dan bukan yang lain. Karenanya tidak mengherankan kalau mau jujur, apa yang terjadi pada Bung Noel ini dikhawatirkan akan menjadi titik noda dari keinginan-keinginan besar memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Untungnya pemerintah itu tegas, untungnya pemerintah itu langsung cut off. Noel dipecat, diberhentikan. Di hari yang sama saat ditetapkan sebagai tersangka. Di hari yang sama. Ini kan sebagai salah satu bentuk untuk mengamputasi bahwa persoalan korupsi di Indonesia nggak ada tempatnya. Korupsi di Indonesia nggak ada temannya. Korupsi di Indonesia itu tidak ada perlindungan apapun. Saya mengatakan jangan so asik deh. Sekalipun pernah membantu, pernah memenangkan, sepanjang melakukan tindakan-tindakan korup. Itu yang saya tangkap dari pemerintahan hari ini. Makanya ke depan gaspol. Ini banyak kok persoalan-persoalan kayak gini. Tinggal dicari di mana ikan-ikan besar yang seperti ini yang harus diusut, yang jauh lebih jauh. Saya kira di situ sebenarnya, Pak. Ada tanggapan, Bu Irma? Presiden sudah sangat concern dengan isu anti korupsi. Semua anggota kabinet juga berulang kali diingatkan ya. Tapi kok masih ada yang tersandung, Noel yang menjadi yang pertama? Ya, saya kira seperti yang saya bilang tadi, kan mohon maaf juga mungkin saya juga melakukan kritisi ya. Right man in the right place itu juga penting gitu ya. Saya berpikir orang seperti Noel ini gitu ya, dia sebenarnya punya kapasitas, tapi dia nggak punya akuntabilitas gitu. Nah, maka terjadi seperti ini. Nah, ke depan ini pelajaran bagi anak-anak muda yang kemudian merintis ya di dunia politik, masuk menjadi politisi, kemudian jadi pejabat. Ini menjadi peringatan gitu ya untuk bisa
menunjukkan jati diri mereka sebagai penerus bangsa ya. Jadi tidak hanya penting kapasitas, tapi sangat penting punya akuntabilitas gitu ya. Kepercayaan dan moral itu penting sehingga mereka tidak terjebak dalam dunia yang begini. Mohon maaf, hari ini pragmatisme itu luar biasa. Untuk jadi anggota DPR aja katanya harus punya uang banyak gitu ya. Kemudian mau jadi pejabat juga banyak juga rakyat yang bilang harus nyogok kanan nyogok kiri gitu ya. Ini juga kan harus diperbaiki. Dan Pak Presiden punya program untuk memberantas semua ini, untuk memperbaiki semua ini dari hulu ke hilir. Itu yang saya lihat dari komitmen Presiden Prabowo Subianto. Nah, untuk itu bagi semua pejabat di Indonesia hari ini jangan coba-cobalah gitu ya untuk meniru atau mengikuti langkah Noel ya. Sehingga kemudian apa yang diharapkan Pak Prabowo untuk menjadikan Indonesia ke depan sejahtera menuju Indonesia emas itu bisa dicapai. Oke, jadi karena mereka semuanya adalah pembantu-pembantu presiden yang diberikan amanah oleh presiden untuk mengerjakan amanah rakyat. Betul. Jadi penting bagi saya akuntabilitas. Akuntabilitas penting. Semoga Noel menjadi yang pertama dan terakhir saja ya. Bu Irma, nanti kita bahas. Insya Allah kita bahas lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, saya ingin ke Mas Yudi. Indeks persepsi korupsi Indonesia naik dari 34 ke 37. Ini cerminkan persepsi positif upaya pemberantasan korupsi. Kalau ditarik ke kasus Noel, apakah menjadi alarm pemberantasan korupsi harus semakin serius agar persepsi positif pemberantasan korupsi ini tidak turun? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya naik ke 37 itu kan masih periodenya Pak Jokowi ya. Pak Prabowo baru dihitung nanti pengumumannya biasanya bulan Januari 2026. Jadi mulai dari Januari 2025 ini ya sampai nanti akhir Desember. Dan kalau saya melihat ya kalau usaha seperti ini itu terus dilakukan, tidak mungkin kita tidak bisa mencapai angka 40 seperti sebelumnya. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kenapa sih kita terlalu euforia dengan penangkapan Noel ini, padahal sebenarnya ketika KPK ini ada di tahun 2018-2017, ketika saya di sana gitu kan, wamen ini kan mungkin bisa dianggap receh. Dulu kita berhasil menangkap ketua DPR, ketua DPD, menteri ya, MK, ya ketua MK ya kan, kemudian sekretaris MA dan lain sebagainya. Artinya mengapa ini begitu masyarakat euforia, karena sudah lama KPK nggak seperti ini, ya kan? Nah, kita harapkan sebenarnya ini kalau yang pertama dan terakhir jangan sampai. Tadi saya katakan ini kasus kan KPK juga masih banyak PR. Jika misalnya KPK fokus dalam pemberantasan korupsi sama seperti kejaksaan yang lebih banyak kepada kasus kerugian keuangan negara, saya pikir KPK harus lebih banyak kepada kasus seperti ini. Ya, blackmail gitu ya, pemerasan, bribery gitu ya, suap menyuap. Artinya memang dari sisi uang nggak banyak. Ya tadi kan mungkin hanya miliaran. Tetapi dari sisi dampak atau efek ya langsung big fish. Apa sih big fish itu? Itu dari sisi figur, dari sisi jumlah, dan dari sisi dampak kepada masyarakat kasus korupsinya. Ini kan termasuk big fish. Walaupun Noel kalau dilihat hanya terima 3M dan Ducati, tapi kan efeknya kepada buruh. Itulah sebabnya kalau ingin menaikkan menjadi 40 misalnya. Ya, silakan. Noelnya memang cuma terima 3 miliar dan Ducati, tapi seluruh total dari seluruh korupsi yang dilakukan itu bukan cuma itu. Saya yakin lebih dari 100 miliar. Ini kan udah saya jelaskan, Bu. Kalau cuma Noel aja ya memang cuma segitu gitu ya, tapi ini
big loh gitu ya, dari tahun ke tahun itu terus berlalu terus dilakukan gitu. Ya, sudah 6 tahun berarti Sudah angkanya 6 potensinya tahun. juga lebih Ya. besar Lebih jauh gitu ya. besar. Makanya saya katakan ini kan big, mungkin Ibu tidak menyimak gitu ya. Jadi Bukan nggak menyimak, saya cuma membenarkan Oke. menegaskan saja. oh menegaskan, oke. Bukan nggak menyimak, jangan salah kamu kalau saya nggak menyimak. Ya. Oke, saya Oke. ingin ke Pak Timbul untuk catatan, kemudian karena yang paling dirugikan adalah buruh atau pekerja ya. Apa kemudian catatan dari para pekerja, para buruh terhadap berbagai kasus termasuk kasus pungli ini K3? Ya, jadi memang sebenarnya ini sudah lama sebelum 2019 juga ya, dan sudah terjadi ya, dan banyak bagian juga yang melakukan itu. Makanya saya sih berharap kasus ini menjadi komitmen Pak Presiden untuk benar-benar membereskan. Ya, saya hanya khawatir di Kementerian tadi Tenaga bilangnya ini yang Kerja. pertama dan terakhir, ternyata ada lagi gitu. Nah, jadi harus benar-benar bagi pelakunya di tracking ke belakang itu ya ambil aja, diangkut juga. Kemudian bagian-bagian di K3, pengawas ketenagakerjaan di lantai 7 itu paling lemah Paling itu. lemah. Itu Sangat lemah. kalau menurut saya ya, kalau boleh itu dimutasi semua deh. Diambil yang baru karena di situ sudah karatan istilahnya. Sudah banyak orang yang memang menikmati ya pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan. Nah, kemudian ke depan menurut saya untuk memastikan pungli korupsi itu tidak, pengawas ketenagakerjaan itu harus ada pengawasnya yang dilakukan secara eksternal. Nah, misalnya Komisi Kepolisian Nasional itu kan pengawas eksternalnya polisi. Jaksa ada komisi kejaksaan. Hakim ada komisi yudisial. Pengawas ketenagakerjaan kita itu nggak ada. Nggak ada pengawas. Dia atasannya aja, kalau atasannya bilang oke, selesai semua. Nah, menurut saya ke depan untuk menghindari meminimalisir dan menolkan yang namanya pungli, korupsi, pemerasan dan sebagainya, pengawas itu harus diawasi. Masyarakat dibuka ruang untuk melakukan laporan. Pengawas ini yang eksternalnya komisi lah kita anggap, bisa merekomendasikan pemecatan, pemutasian dan sebagainya. Yang memang akhirnya pengawas ketenagakerjaan yang sangat-sangat diharapkan memastikan tidak terjadi hal-hal yang negatif ini bisa berjalan dengan baik begitu ya. Selama ini ya, sejak berdirinya Kemenaker sampai sekarang tidak ada yang ngawasin secara eksternal. Oke, selama ini hanya internal saja ya. Internal, dan Oke. ini yang menjadi celah sangat. Dan kemudian ke depan ya akan terjadi lagi kalau tidak ada Oke. pengawas Sedikit-sedikit. itu. Contohnya yang disampaikan Adinda Timbul tadi, contohnya gini. Ini pengawas ketenagakerjaan ya, ketenagakerjaan. Contoh BPJS sebuah perusahaan dia hanya melaporkan ya karyawan yang ikut di BPJS Tenaga Kerja itu hanya 500. Sementara sebenarnya harusnya 1000. Nah, ini mereka kong-kali-kong nih dengan pengawas tenaga kerjaan. Nah, itu sudah sering terjadi. Itu kan merugikan sebenarnya. Iya, sering terjadi ini Dan korupsinya. yang begini-begini ini nggak ada, ya seperti yang Timbul bilang tadi, nggak ada yang ngawasin. Nggak ada yang ngawasin, bahkan tadi disebut seperti pasar ya, korupsinya berjamaah sudah menjadi tradisi dalam tanda kutip. Tadi Anda juga sampaikan Bu Irma harusnya perbaikannya dari hulu ke hilir. Selain pengawasan eksternal, apalagi upaya yang bisa dilakukan untuk bersih-bersih? Ya mulai hari ini Pak Menteri harus sudah mulai bersih-bersih. Ya kan sudah lihat nih situasinya. Dia sudah tahu pos-pos mana saja yang disampaikan Pak Timbul, Adinda, Mas Yudi, tadi Mas Adi. Adi juga sudah sampaikan ya. Harusnya sekarang menterinya sudah harus tahu pos-pos mana saja yang rawan, yang ada duitnya di situ, yang bisa dimain-mainkan. Ya inilah semuanya harus dilakukan pembersihan. Kalau itu nggak dilakukan, saya yakin karena ini sudah lama, ini sudah seperti menjadi mafia di dalam. Ya, betul. Nah ini harus dibersihin. Kalau nggak bakal selesai. Oke, jadi sebenarnya sudah diketahui secara umum begitu ya praktiknya mafia dalam tanda kutip. Jadi ini harus seperti apa untuk betul-betul menyapu bersih? Singkat saja ya Mas Yudi. Ya, kalau kita lihat tadi saya sampaikan sebenarnya sudah pada tahu. Mitigasinya udah ada, tapi kan kemudian malah ikut bermain. Bukannya membersihkan. Ya kan seperti yang Bu Irma lakukan. Jadi gini Bu, memang terkadang kita melihat kayak misalnya kalau mereka ke DPR ya Bu ya, saya kan sering melihat sepertinya mereka kayak laporannya bagus-bagus saja, tapi mereka tidak menyampaikan apa yang ada di ruang gelap. Ya kan, sementara ini terjadi di ruang gelap. Nah, ke depan saya pikir pemerintah harus melakukan 3 hal ya Bu, melakukan pengawasan pada 3 hal. Kementerian yang proyeknya banyak,
kementerian yang mempunyai banyak perizinan, kementerian yang anggarannya besar. Ini aja, kalau ini dilakukan, saya pikir ke depannya indeks persepsi Indonesia ini akan naik. Tetapi sekarang yang jadi bermasalah adalah bahwa kita harus juga menjamin penegakan hukum ini ya itu independen. Itu yang sangat penting. Supaya jangan ada persepsi ini pesanan, ini politik, ya kan, ini order dan lain sebagainya. Saya pikir di sini sebenarnya kasus ini sudah sangat jelas dan saya sebenarnya terakhir saya berharap Bang Noel itu mau menjadi justice kolaborator. Saya pikir Bang Noel ini mengetahui secara jelas ya kasus-kasus yang ada di Kemenaker sekarang ya, di Kemenaker, ya kan, seperti apa. Kalau Bang Noel istilahnya tidak mendapatkan amnesti, maka dia bisa mendapatkan justice kolaborator asal membuka kasus-kasus yang lain. Benar kata Bu Irma, ini bisa di atas ratusan miliar, karena tadi kalau dihitung 81 miliar baru 10.000 buruh, iya kan, sementara buruh udah berapa ratus ribu kan, seperti itu, juta malah, seperti itu Mbak. Jadi saya pikir kita akan menunggu kejutan-kejutan KPK, termasuk apakah KPK berani memanggil misalnya jika diduga ada keterlibatan menteri atau tidak, baik yang sekarang ataupun yang sebelumnya. Oke, jadi upayanya harus tegas dan outputnya juga adalah kepercayaan publik ya, Mas Adi, terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Catatan Anda? Kalau sampai detik ini, saya kira persepsi publik terkait dengan pemberantasan korupsi itu memang di atas rata-rata. Itu tentu tidak terlepas dari ekspos dan pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan, terutama oleh dua lembaga dominan ya, KPK dan Kejaksaan. Itu tidak bisa dibantah. Karenanya bagi saya pesannya ini cukup bersayap. Satu sisi, jadi dari segi pelaku jangan pernah main-main, jangan pernah merasa kebal hukum, tidak pernah tersentuh, tidak akan pernah dibongkar. Mungkin beberapa waktu yang lalu punya jaring pengaman dan proteksi yang tidak bisa diungkap. Tapi kalau melihat pemerintahan hari ini, Noel, orang terdekat kekuasaan, wakil menteri, relawan juga, tim pemenangan, selesai ini barang. Nah yang kedua saya kira penegak-penegak hukum kita, KPK, kepolisian, kejaksaan, sudah punya alat deteksi di mana letak kebocoran itu. Tinggal memulai mengeksekusi kebocoran-kebocoran itu selain persoalan Noel. Itulah yang saya kira bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Per hari ini kita yakini bahwa ini adalah sebagai jalan yang mestinya diikhtiarkan. Bahwa kalau kita ekonominya ingin maju, ingin tumbuh, korupsinya harus diselesaikan. Jadi persoalan PTGK ini memang di bawah permukaan, tapi ternyata banyak kong kali kong dan merugikan rakyat. Saya membayangkan di tempat yang lain. Saya harus katakan secara jujur, saya membayangkan bingung apa ya di Kementerian Ketenagakerjaan ini ada korupsinya. Saya ingat publik paling ada orang kerja di luar negeri diperas dia, dipalak dia di di bandara, nggak ada yang lain. Ternyata ketika dilihat secara satu persatu, panjang kali ceritanya, persoalan P3K, belum lagi persoalan izin-izin yang lain, izin impor, izin ekspor, bikin perusahaan ini, perusahaan itu dan seterusnya. Bukan hanya di komisi-komisi basah, bukan hanya di kementerian-kementerian yang keuangannya jumbo. Saya hakul yakin di semua kementerian ada lubang-lubang yang pastinya akan dimanfaatkan oleh para calon-calon koruptor itu. Karenanya kita sebagai warga negara mensupport full ini yang dilakukan oleh para penegak hukum, Eva. Pokoknya jangan pernah berhenti dengan Bung Noel. Masih banyak persoalan yang kayak gini, angkanya jauh lebih fantastis, jauh lebih besar. Tentu supaya kita ingin betul-betul bersih dari korupsi. Kecuali pemberantasan korupsi itu hanya sebatas filosofis dan statement-statement awalnya. Dan itu kita tidak mau. Kita tidak mau. Kita ingin ke depan nggak ada tempat bagi koruptor di negara kita. Gimana? Sudah cocok kita ini kan? Jadi sebagai rakyat. Jangan nanti malah menimbulkan ada pemain-pemain baru. Itu yang penting. Kalau ini nggak beratas tuntas, jangan sampai ada pemain baru. Iya betul, karena K3 itu kan hak buruh, jangan sampai jadi komoditas korupsi ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 9 DPR RI Irbal Suryani Caniago. Bu Irma, terima kasih. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Topsi, Timbul Siregar, Pak Timbul, terima kasih. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, Mas Yudi, terima kasih. Dan pengamat politik Adi Praitno, terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, OTT KPK terhadap mantan Wamenaker menjadi ironi pahit saat keselamatan dan kesehatan pekerja K3 yang seharusnya tidak bisa ditawar karena menyangkut hak perlindungan pekerja, hidup dan mati pekerja, kata Birma tadi ya, justru berubah menjadi komoditas korupsi. Kasus Noel menjadi alarm pemberantasan korupsi di negeri ini. Saya Eva Wondo pamit, terima kasih pemirsa. Demikian Top Issue atas nama rekan-rekan yang bertugas. Saya pamit, terima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV